Sebanyak 5.400 perwakilan komunitas masyarakat adat se-Indonesia akan berkumpul di wilayah adat Tabi, Papua pada 24 hingga 30 Oktober 2022. Para peserta akan mengikuti Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 yang merupakan event 5 tahunan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Kegiatan tersebut dirangkai dengan peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura ke-9 tahun dan Festival Danau Sentani. Selama di Tanah Tabi, para peserta akan tinggal di kampung-kampung adat dan mengikuti sejumlah kegiatan, di antaranya sarasehan dengan 24 tema berbeda, sidang komisi dan pleno, serta kirab budaya. Kongres diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Rangkaian kegiatan ini rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan secara simbolis akan menyerahkan kodifikasi 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang Kabupaten Jayapura yang setiap jengkalnya merupakan wilayah adat. Dan pada tanggal 24 Oktober 2022 mendatang, Kabupaten Jayapura akan melaksanakan peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat yang ke-9 tahun bersamaan dengan dilaksanakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Tanah Adat Tabi, Papua. Lantas pemirsa, seperti apa kesiapan dari Tanah Adat Tabi, Papua untuk menjadi tuan rumah bagi ribuan masyarakat adat yang datang dari segala penjuru Indonesia? Ikuti perjalanan saya. Saat ini saya berada di salah satu ikon dari Kabupaten Jayapura, yaitu Ifar Gunung. Dan juga saya sudah bersama dengan Bupati Jayapura, Bapak Matius Awetai, untuk membahas berbagai macam rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, sehat ya Pak? Sangat sehat. Bapak, kita tahu bulan Oktober itu ada 2 agenda penting. Yang pertama, tanggal 24 Oktober itu adalah Hari Peringatan Kebangkitan Masyarakat Adat, dan sekali masyarakat adat Kabupaten Jayapura, Pak ya. Kemudian sekaligus ada Kongres dari Masyarakat Adat Nusantara. Sejauh apa sih Pak persiapan untuk menyambut Kongres tersebut? Ya, ini persiapan sudah kita laksanakan bersama-sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Panitia Pusat dengan Panitia Lokal itu sejak Februari. Nah, kita sudah sounding ke berbagai kementerian lembaga, Menko Polhukam, Gubernur, DPR, Provinsi, MRP, dan berbagai masyarakat adat sekitar wilayah adat Tabi. Nah, kita sudah sosialisasi, dan sekarang persiapan-persiapan di kampung-kampung yang akan berlangsung kongres itu sangat antusias masyarakat adat, dan mereka sementara sedang mempersiapkan diri untuk akomodasi tempat-tempat sarasehan dan pertemuan-pertemuan lain. Untuk kegiatan Kongres nanti akan berpusat di wilayah mana sih Pak? Persisnya kan Tabi cukup luas ya Pak. Untuk daerah spesifiknya di mana Pak nanti? Ya, wilayah adat Tabi kita fokus di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Karena akses tidak terlalu sulit. Karena ini kongres, mereka harus tinggal di tempat-tempat tertentu dan mobilisasi peserta tidak terlalu sulit, akomodasi dan lain-lain. Oke, kan akan sangat banyak tamu ya Pak yang datang, tidak hanya dari wilayah Papua tapi dari Nusantara, bahkan ada juga peninjau dari sejumlah negara sahabat ya. Bagaimana Pak respon dari masyarakat, kemudian persiapan keamanan mungkin terkait dengan hal ini, karena kan banyaknya juga menyaksikan apakah Papua cukup aman untuk kondisi sebesar ini, seperti apa Pak? Ya, kita punya pengalaman juga dengan pelaksanaan PON kemarin. Sebelumnya orang meragukan bahwa PON akan sukses, masalah keamanan dan seterusnya, tapi ternyata PON sangat sukses. Dan apalagi acara kongres ini acaranya masyarakat adat, bukan pemerintah. Dan saudara-saudaranya dari berbagai Nusantara datang ke sini dan mereka sangat antusias untuk mempersiapkan segala-galanya, termasuk keamanan juga. Oke, berarti untuk koordinasi dengan institusi terkait seperti mungkin dari pihak kepolisian, TNI itu sudah dilakukan ya Pak? Yes, sudah. Bentuk pelibatan masyarakat selain menyiapkan mungkin tempat kediamannya sebagai lokasi sarasehan, itu apalagi Pak, apakah ada melibatkan sektor UMKM memberdayakan masyarakat itu? Tempat-tempat sarasehan, kemudian juga
akomodasi. Semua peserta diharapkan bisa ada di rumah-rumah masyarakat. Jadi bukan di hotel atau di kota. Dan ya ini bukan di darat saja, mereka harus menyeberang danau, harus laut di kota Jayapura. Dan fasilitas-fasilitas transportasi juga sudah disiapkan oleh panitia, bagaimana mobilisasi semua. Juga ada, selain kongres, karena ini 9 tahun kebangkitan adat di Kabupaten Jayapura, tanggal 24 Oktober, bertepatan dengan itu kongres diselenggarakan, sehingga memperingati 9 tahun itu ada pameran. Pameran UMKM, pameran kerajinan oleh masyarakat adat, dan berbagai wilayah adat Nusantara juga ambil bagian, selain Papua dan Papua Barat. Nah, terus ada panggung seni budaya, itu juga sedang dipersiapkan di beberapa titik, supaya pelaksanaan kongres diwarnai dengan 9 tahun kebangkitan adat di Kabupaten Jayapura. Dengan ada panggung, ada festival Lana Sentani, kemudian ada pameran, dan itu semua diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan, tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Pak, kalau untuk kongres sendiri, yang ini ke-6 ya Pak, betul? Tema besarnya apa sih Pak, dan apa yang harapannya dengan pelaksanaan kongres ini ke depannya, khususnya untuk masyarakat adat di Papua? Ya, lebih banyak kita bicara dengan tentang masyarakat adat, sumber daya alam dan tanah. Tentu juga perairan dan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh masyarakat adat. Harus ada kepastian hak, kepastian ruang kelola untuk masyarakat adat. Selama ini mungkin banyak yang hanya lisan, tidak didokumentasikan baik. Nah, karena itu ada sejumlah regulasi memang memerintahkan ini harus dipastikan kepemilikannya. Nah, isu-isu ini yang sangat mengemuka untuk dibicarakan dalam kongres, dan ini bukan kongres kali ini saja. Ini kongres ke-6, kongres 1, 2, 3, 5 juga di berbagai provinsi yang ini. Itu juga membicarakan hal-hal yang sama. Nah, kami berharap apalagi di Papua, kaitannya dengan Undang-Undang Otsus, dan itu perintahnya sama. Ini harus ada kepastian hak, perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua di atas tanahnya sendiri. Selain itu juga bicara mengenai ketahanan pangan ke depan gimana. Nah, ini luar biasa, nanti akan dibahas bahwa terbukti tentang COVID kemarin, bahwa masyarakat adat sangat eksis. Mereka juga memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat di kota. Nah, saya pikir kekuatan-kekuatan ini yang akan dipertajam bagaimana menjadi solusi untuk soal-soal ketahanan pangan ke depan. Bapak tadi sempat menyebutkan ada beberapa kampung adat yang berada di Danau Sentani ya Pak ya? Betul. Apakah boleh saya diajak ke sana Pak untuk kita lihat bagaimana persiapan yang sudah dilakukan? Boleh, mari kita jalan. Kita cek ya Pak. Oke. Isu-isu ataupun informasi, berita-berita yang selama ini di luar Papua bahwa Papua kurang aman, Papua daerah konflik, semua itu kami harapkan bahwa isu-isu itu bisa ditepis ketika penyelenggaraan aman ini berlangsung. Saya berharap dengan kehadiran mereka kita bisa dapat menata kembali struktur adat yang sudah bergeser karena hal-hal yang menyusup masuk dari luar. Kita benahi kembali supaya kembali kepada posisi yang sesungguhnya. Harapan kami ke depan itu pemerintah harus lindungi adat itu sebaik mungkin. Di bulan Oktober mendatang kan Pak, selain ada kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara, itu juga ada peringatan dari Hari Kebangkitan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura. Yang ke-9 tahun. Ya betul, yang ke-9. Bapak bisa ceritakan sedikit Pak mengenai Hari Kebangkitan ini? Ya, kebangkitan adat ini itu dimulai tahun 2013
setelah saya terpilih jadi bupati tahun akhir 2012. Memang waktu kampanye dan memang kita sudah buat kesepakatan dengan masyarakat adat, kalau terpilih harus memperjuangkan hak-hak kami. Dan memang selama 2 periode ini saya concern untuk bagaimana keberpihakan, pemberdayaan, kemudian proteksi terhadap hak-hak masyarakat adat. Oke, jadi memang ini ide yang Bapak bawa saat akan maju menjadi bupati dan kemudian direalisasikan dan diperjuangkan ya Pak. Dan peringatan ke-9 ini Pak akan menjadi sangat istimewa ya Pak ternyata karena Agustus Presiden memberikan pengakuan kodifikasi untuk 14 kampung adat. Ini ceritanya seperti apa sih Pak akhirnya diberikan kodifikasinya? Ya, kampung adat ini sudah sejak dulu ya, adanya kampung-kampung di sini, ini bukan hal yang baru. Jadi sebelum ada negara, sebelum ada organisasi modern apapun, kampung adat sudah ada. Dan itu sistemnya sangat kuat dan norma, nilai-nilai itu sangat luar biasa. Sistem kepemimpinannya juga begitu dihargai. Dan mereka bisa mengelola kesejahteraan, keamanan, ketertiban, pembangunan menurut adat mereka. Setelah masuk dalam sistem negara, kemudian desa-desa adat ini diperlakukan secara nasional, disitulah terjadi konflik kepemimpinan di kampung-kampung adat. Dan ini pembiaran yang terlalu lama. Tapi mereka tidak pernah mati. Mereka masih eksis meskipun tidak difasilitasi oleh negara, difasilitasi siapapun, tapi mereka tetap ada. Mereka bisa mengatur sumber daya alam, mereka bisa mengatur mengenai kesejahteraan. Nah, hanya memang terjadi konflik kepemimpinan, dualisme kepemimpinan di kampung itu. Dan itu sangat mengganggu sistem pemerintahan. Ya, mengganggu karena ada dari yang nasional, kemudian ada yang memang asli. Dari daerah tersebut. Ya. 14 kampung adat di wilayah Kabupaten Jayapura ini sudah diberikan pengakuan oleh negara. Tapi sebenarnya Pak, totalnya ada berapa sih Pak kampung adat yang ada di Kabupaten Jayapura ini? Kalau dari sebuah kampung yang ada ini bisa lebih dari 100 kampung adat. Tetapi yang mendapat verifikasi baru 14 kampung adat karena memang ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh undang-undang. Baik undang-undang Otsus maupun undang-undang desa dan desa adat. Salah satu yang penting adalah sejarah asal-usul kampung itu. Dan itu harus diceritakan dan ditulis dan juga diakui oleh kampung-kampung sekitarnya. Oke, berarti 14 sudah, jumlahnya sebenarnya masih ada ratusan. Terus berprogres kah Pak? Yang sekarang sudah siap pada 37 ya. 37 sudah siap dari beberapa waktu yang lalu. Tapi semua menunggu. 14 ini harus benar nggak ini negara serius atau enggak. Kalau negara serius, kalau sudah kodifikasi, wah ini berarti kita ini benar ini. Negara memberikan pengakuan dan ini ke depan pasti akan banyak sih akan. Pak, yang paling signifikan perbedaannya sebelum ada pengakuan atau kodifikasi dari negara dan setelah ada, apa sih Pak? Apa ruang lingkup dari kodifikasi ini? Sebenarnya kodifikasi tidak terlalu penting sebenarnya. Tetapi bagi ketertiban administrasi negara, bagi kepercayaan masyarakat bahwa negara juga mengakui, nah karena itu memang kodifikasi penting. Tetapi 14 kampung adat ini tanpa ada kodifikasi mereka udah jalan. Karena ini bukan hal yang baru. Sistemnya ada, kampungnya jelas. Kemudian juga sistem pemerintahan desanya udah jalan juga. Jadi anggarannya jalan. Ini hanya merubah status dari desa yang biasa dengan di daerah-daerah lain, tapi dikelola secara adat. Hanya merubah status itu aja. Ya, untuk menghapuskan dualisme yang selama ini berjalan, karena ternyata menimbulkan potensi konflik ya Pak, gesekan. Dan ini menjadi solusi ya, berarti untuk mengurangi potensi gesekan tersebut. Kan pemilihan aparat di dalam kampung itu kan tinggal hanya berapa 4 kepala suku dengan 2 V. Ya sudah anak-anak yang ini udah. Mungkin tidak sampai 10 menit pemilihan udah selesai. Tapi kalau sistem itu, nasional? Ini nanti ada karakter dari distrik, nanti diatur lagi, ada calon-calon, ada kampanye. Itu manipulatif luar biasa juga.
Oke, jadi Jadi kita itu- kembali ke adat Ke istiadat. adat itu sederhana, simpel tapi efektif. Dan pemirsa yang Anda lihat saat ini sebelah kanan dan juga di bagian kiri saya ini merupakan pohon sagu yang ada di Kampung Yoboy. Betul ya Pak? Kampung Yoboy mempunyai dusun sagu, trekking sagu. Bisa ceritakan Pak mengenai trekking sagu ini sepertinya Ya. sana sangat luas Pak saya melihat. Betul, ini salah satu dusun sagu yang terluas di sekitar Danau Sentani dan itu dekat dengan kota. Tetapi masyarakat adat di sini sangat menjaga karena hidup mereka memang dari dusun ini. Iya. Dan masyarakat Kampung Yoboy ini semua aktivitas identik dari pohon sagu. Pelepahnya, daunnya, isinya, dan tanah di sini juga dipakai juga. Sering mereka jual juga untuk orang-orang dari kota karena beda untuk tanaman-tanaman pekarangan. Oke, memang masyarakat adat dan alam itu tidak bisa dipisahkan Benar ya ya. Pak. Dan kalau tidak salah Pak, ini memang mendapat anugerah juga ya Pak dari Kementerian Pariwisata. Ya benar, Kementerian Pariwisata masuk dalam 50 desa wisata di Indonesia yang terbaik, juga anugerah pesona. Oke. Ya, benar. Berarti memang desa Yoboy ini sudah sangat diakui ya, ini eksistensinya juga oleh pemerintah selain tadi sudah sebagai salah satu kampung adat yang mendapatkan kodifikasi, dapat penghargaan wisata juga. Dan kalau kita berbicara mengenai kampung adat Pak, Bapak sendiri nih yang mengupayakan tentang kebangkitan adat di Jayapura sudah sekian tahun lamanya. Ini kenapa sih Pak, concern Bapak tuh apa sih Pak sebenarnya kenapa sampai segininya gitu? Emang dari hati kecil, latar belakangnya seperti apa? Ya sebenarnya Papua ini unik ya, fisiknya aja udah beda. Dan sistemnya juga sangat luar biasa, sistem adatnya. Dan mungkin ini bisa menjadi satu solusi terbaik untuk percepatan pembangunan di Papua yang begitu unik. Suku bangsanya ratusan. Di wilayah adat Tabi di sini aja sudah 89 suku. Wow. Banyak sekali. Apalagi di wilayah adat lain. Kan di Provinsi Papua kan ada 5 wilayah adat. Jadi saya pikir ini sangat beragam dan pendekatan pembangunan harus berbasis adat dan kebudayaan. Kalau tidak kita gagal untuk membangun. Karena itu pemetaan wilayah adat kita tidak punya database dari 20 tahun Undang-Undang Otsus itu. Jadi itu harus dilengkapi. Harus, dan itu perintah Undang-Undang Otsus. Betul. Nah, itu harus Dilakukan. dan itu yang kita lakukan di Kabupaten Jayapura. Ada desa-desa adat atau kampung adat, ada pemetaan wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada hutan-hutan adat puluhan ribu hektar sudah ditetapkan. Dan saya pikir ini pencapaian yang luar biasa oleh masyarakat adat dalam 9 tahun ini. Dengan mereka nyatakan bahwa mereka akan bangkit untuk mengelola masa depan. Betul, ini kerja kolektif. Lalu Pak, terakhir aja Pak, singkat. Kan masa jabatan Bapak akan berakhir pada tahun 2022 ini di bulan Desember. Yes. Ya. Bagaimana ke depannya tentang perjuangan masyarakat adat ini Bapak melihatnya? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita konsisten untuk bagaimana implementasi Undang-Undang Otsus. Sejumlah regulasi di tingkat bawah, kabupaten, kota, kampung kita harus siapkan supaya ke depan bisa, meskipun saya tidak ada, tapi kebijakan ini terus dikembangkan. Nah itu yang kita lakukan dan ya banyak masyarakat adat juga minta Bapak Bupati harus tambah 3 periode lagi. Saya bilang nggak bisa, hanya 2 saja. Nah, kalau begitu harus jadi gubernur. Wah, Berarti, saya bilang ini nanti kita lihat saja kalau masyarakat adat semua mau. berarti peluang terbuka ya Pak untuk melanjutkannya ke Papua 1 ya Pak? Ya, itu harapan masyarakat adat di seluruh tanah Papua. Karena dari kabupaten-kabupaten lain juga sering studi banding di sini. Untuk melihat kampung adat, untuk melihat bagaimana proses-proses itu dilakukan. Oke, kita dukung apapun yang terbaik untuk Papua ke depannya dan tentunya ini menjadi jalan budaya, jalan pemersatu mengatasi setiap konflik. Ya betul ya Pak? Betul. Oke. Konflik Papua ini kan konflik lahan sebenarnya. Kalau ada kepastian hukum, Papua damai. Untuk Papua yang lebih baik. Baik Bapak, terima kasih bincang-bincangnya untuk bersama kami. Kita lihat lagi Pak, Desa Sagu, Kampung Yoboy ini. Yoboy dengan lahan yang luas. Ya betul, lahannya luas, Ya. cantik banget Pak. Masyarakat adat memiliki peranan penting dalam menjaga tanah, lingkungan, dan kearifan Nusantara.
Namun seringkali mereka terpinggirkan dalam pembangunan, bahkan terkesan menumpang di negeri sendiri. Semoga gerakan kebangkitan masyarakat adat yang diupayakan oleh Bupati Jayapura, Matius Aweitau, bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, untuk Indonesia.